Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk beribadah di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sampai akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita mempelajari sirah perjalanan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliaulah sudah seharusnya menjadi manusia utama untuk kita berikan perhatian kita untuk mengenalnya, mendalami apa yang menjadi sifat-sifatnya, karakternya, ajarannya, agamanya, ajakannya. Karena tentunya yang paling utamalah yang harusnya kita dahulukan. Tidak ada yang lebih utama dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang harus kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, untuk mendahulukan, mengutamakan dari seluruh makhluk, ya, kita dahulukan dan utamakan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita kagum, untuk kita mengidolakan, untuk kita ingin tahu apa yang menjadi bagian-bagian kehidupannya. Karena selain ini adalah agama kita tentunya, dengan kita mempelajari apa yang ada pada beliau, ini adalah agama yang kita beragama dengannya. Selain dari itu Rasulullah SAW, untuk kita antusias, ingin mengenal, ingin mendalami, ingin meneladani, ya, di dalam kehidupan kita yang mulia melebihi dari siapapun juga, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan pelajaran kita di kesempatan kali ini penjelasan tentang kejadian-kejadian besar yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Tentunya secara umum kejadian-kejadian besar sebelum Nabi SAW lahir ini semakin menunjukkan kepada kita sekalian kebenaran beliau, bagaimana Allah mempersiapkan beliau untuk tugas yang besar, amanah yang besar, menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir yang akan mengemban risalah, di mana pengikutnya adalah pengikut yang terbanyak di antara seluruh pengikut para Nabi dan Rasul, ya. Karena Allah SWT ketika memilih seorang Nabi dan Rasul mengemban amanah ini, maka Allah SWT tentunya tidak memilih sembarangan. Allah SWT tidak akan memilih kecuali yang tepat, dan Allah SWT tidak akan menelantarkan, pastinya membimbing, merawat, menjaga, melindungi, dan menjadikan setiap sebab-sebab yang menguatkan dan menjadikan yang terpilih ini dapat mengemban amanah itu dengan baik, ya. Kita sudah lewati di kesempatan yang lalu, di mana Nabi kita yang mulia alaihi wasallam secara asal usul beliau adalah seorang yang keturunannya, nenek moyangnya enggak ada dari hasil perzinahan atau pernikahan yang enggak sah. Asal usul beliau, ya, nenek moyang beliau terus
itu bersambung semua dengan melakukan pernikahan yang sah. Ya. Jadi nggak ada dari garis keturunan Rasulullah SAW itu dari hasil perzinahan. Ia menunjukkan bagaimana pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir ini, di antaranya sebelum beliau ada atau keberadaan beliau adalah dari hubungan yang suci. Ya, hubungan yang dibenarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada beberapa kejadian sebelum lahirnya Rasulullah SAW, di mana kejadian ini semakin menguatkan kepada kita bentuk-bentuk penjagaan, perlindungan, bimbingan dan pilihan Allah untuk nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Ya, benarlah ketika Allah berfirman, "Innallaha astafa minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah lah yang memilih rasul-rasul, utusan-utusannya dari para malaikat dan juga manusia. Jadi mereka benar-benar adalah il-mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pelihara, jaga, lindungi untuk amanah besar, manfaat besar, kebaikan besar, anugerah besar Allah untuk seluruh manusia, bahkan alam semesta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kita bahas yang pertama, ya, itu tentang keadaan Mekah, kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, untuk menjelaskan tentang keadaan kota Mekah sebelum Nabi SAW diutus. Maka cukup bagi kita firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jum'ah menjelaskan keadaan kota Mekah, manusia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah orang-orang yang ummi itu seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan Alkitab dan hikmah. Sesungguhnya sebelum diutusnya rasul itu mereka benar-benar berada pada kesesatan yang sangat nyata. Ini orang-orang sebelum Nabi SAW diutus benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Ini adalah suatu keadaan yang dijelaskan oleh Allah SWT sebelum Rasulullah SAW diutus, dari keadaan manusia secara umum dan penduduk kota Mekah secara khusus, ya, kota tempat awal diutusnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ala inna rabbi amarani an uallimukum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza." Ketahuilah, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui dari apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Kemudian kata Nabi SAW, "Kullu malin nahaltuhu abdan halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullihim." Ya. Sesungguhnya setiap harta yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba maka itu halal. Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, mentauhidkan Allah. Akan tetapi syaitan menyimpangkan mereka dari agama mereka sehingga mereka terjerembab ke dalam perbuatan syirik. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum.
syaitan itulah yang menggelincirkan manusia sehingga mereka mengharamkan apa yang halal. Ya. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultanan. Dan sesungguhnya syaitan itu memerintahkan mereka untuk berbuat syirik yang tidak pernah Allah turunkan ilmu yang menjadi alasan untuk perbuatan tersebut. Kemudian kata Rasulullah, wa innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Sesungguhnya Allah itu melihat kepada seluruh penduduk bumi, yakni sebelum Rasulullah diutus. Allah lihat kepada seluruh penduduk bumi, dan Allah murkai seluruh penduduk bumi ini, baik orang-orang Arabnya atau selain orang-orang Arabnya, kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab, pengikut Nabi sebelum Rasulullah SAW yang masih tersisa sedikit, itu yang keluar dari kemurkaan Allah karena mereka masih mengamalkan ajaran Nabi mereka. Yang jadi pelajaran buat kita sekalian dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim ini menggambarkan kepada kita sekalian secara umum sebelum diutusnya Rasulullah, manusia benar-benar berada dalam keadaan dimurkai oleh Allah semuanya, kecuali sedikit dari sisa-sisa pengikut Nabi dan Rasul sebelumnya, dan itu tinggal sedikit sekali yang masih mengamalkan agama yang murni seperti yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul kepada mereka. Ya, umumnya semua sudah merusak agama para Nabi dan Rasul. Umumnya mereka terjerembab ke dalam perbuatan syirik. Inilah keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam kitab fikih sirah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, terdapat riwayat yang disebutkan dari Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far ibn Abi Thalib, ya, dia adalah sepupunya Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Thalib menggambarkan keadaan manusia di Mekah sebelum Rasulullah SAW diutus. Fayaqul lin Najasyi. Jadi Ja'far ibn Abi Thalib ini delegasi atau rombongan awal kaum muslimin di awal-awal Islam yang hijrah ke Ethiopia, Najasyi. Jadi kan sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin sudah ada yang hijrah ke Ethiopia. Ya, Najasyi menyeberang laut dari Hijaz. Ya. Nah, Najasyi itu dipimpin oleh pemimpin beragama Nasrani. Namanya Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi ini mengulik, bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, bagaimana sih keadaan kota Mekah sehingga kalian hijrah ke negeri ini mencari suaka, ya, mencari suaka karena memang mereka tidak bisa mengamalkan agama di kota Mekah dengan mudah, sangat sulit dan terintimidasi. Nanti kita akan dapatkan bagaimana para sahabat di awal-awal kemunculan Islam di kota Mekah benar-benar dalam keadaan diintimidasi, disiksa, ya, sehingga akhirnya sebagian mereka hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Nah, di Habasyah Raja Najasyi bertanya kepada rombongan kaum muslimin ini, ya, diantaranya sepupu Nabi SAW Ja'far bin Abi Thalib. Fayaqul lin Najasyi, maka Ja'far berkata kepada raja Ethiopia ini, ayuhal malik, wahai raja,
Ya. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kita dulu adalah orang-orang jahiliyah. Ini sebelumnya diutusnya Rasulullah SAW, kita ini orang jahiliyah. Ini orang-orang yang penuh dengan kejahiliyahan. Banyak perilaku kami itu atas dasar kebodohan semata, sehingga banyak kerusakannya. Kata Ja'far bin Abi Thalib, na'budul asnam. Kita dulu menyembah berhala, ya, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, tapi malah diagung-agungkan. Wa na'kulul maitah, bangkai kami makan. Ya, ini kata Ja'far bin Abi Thalib. Wa na'til fawahish, kita dulu berbuat keji. Zina itu menjadi suatu yang biasa. Ya. Wa naqta'ul arham, kita itu orang-orang yang suka memutus hubungan silaturahim. Hubungan rahim diputus, ya. Wa nusi'ul jiwar, dan kita tuh dulu orang yang berbuat jelek. Hubungan bertetangga itu jelek, ya. Wa yaqulul qawi minna dhaif, dulu kita itu orang yang kuat akan menindas dan memakan orang yang lemah. Ini benar-benar hukum rimba, ya, sebelum diutusnya Nabi yang mulia alaihi wasallam. Wa kunna ala dzalika, dan kita berada dalam keadaan itu hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Kita dalam keadaan itu kejelekan yang berat sampai Allah utus seorang rasul kepada kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal rasul ini dengan baik, nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesopanan dirinya. Jadi dia adalah orang yang benar-benar beda dari yang lainnya, ya, beda dari yang lainnya, ya. Fada'ana ilallah linuwahhidahu wa na'budahu, dan dia menyeru, mengajak kami kepada Allah. Jadi Nabi kita yang mulia alaihi wasallam tidak mengajak umat ini kepada dirinya pribadi untuk menjadi hambanya, enggak. Nabi SAW mengajak umat ini dan menunjukkan jalan untuk menjadi hamba Allah, beragama untuk Allah, bukan untuk manusia, walaupun dia sendiri adalah seorang nabi. Karena seorang nabi dan rasul hanyalah utusan Allah dari manusia yang menunjukkan dan mengarahkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya. Ya. Jadi kata Ja'far, dia menyeru kepada Allah agar kami mengesahkan dan hanya beribadah kepada Allah. Wa nakhla' ma kunna na'bud nahnu wa aba'una min dunihi minal hijara wal authan. Dan Nabi SAW juga mengajak kami untuk meninggalkan apa yang biasa kami sembah, begitu pula nenek moyang kami, dari menyembah pepohonan dan batu-batu itu. Wa amarana bisidqil hadits, dan Nabi itu menyuruh kami untuk jujur dalam bertutur kata. Wa ada al amanah, dan Nabi juga menyuruh kami untuk menunaikan amanah. Wasilatar rahim, menyambung hubungan rahim. Wa husnal jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Jadi Nabi SAW mengajak dan mengajarkan sesuatu yang 180 derajat berbeda dengan apa yang ada pada orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan betapa besarnya nikmat Islam ini yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat Allah dengan diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Karena dahulu keadaan ketika sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wasalam benar-benar dalam keadaan gelap, kebodohan yang mengakar, perilaku tindak tanduk, keadaan sosial masyarakat itu benar-benar rapuh. Ya. Sampai datanglah Rasulullah dan yang beliau ajarkan
maka rapih semua. Ya, diajarkan untuk menyembah Allah saja, berbuat baik kepada tetangga, menyambung rahim, menunaikan amanah, jujur. Ya. Diajarkan manusia. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rugi kalau kita meninggalkan agama ini, yang berarti kita mundur ke belakang. Ya. Kita mundur ke belakang. Karena agama ini datang dengan kemajuan yang memajukan manusia dalam karakter, akhlak, kehidupan sosial, ekonomi, semuanya. Agama ini datang untuk kemajuan. Ya. Sehingga kalau kita tinggalkan agama ini, sejatinya kita mundur lagi ke belakang. Karena cahaya yang sesungguhnya adalah cahaya yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Petunjuk yang sesungguhnya, petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Nah, kalau kita tinggalkan beliau dan apa yang beliau ajarkan dari agama ini, ya berarti kita gelap lagi, tanpa petunjuk lagi. Mundur lagi ke belakang. Kembali lagi kepada fase di mana manusia benar-benar dalam keadaan kebodohan mendalam. Ya. Maka segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan agama yang hak ini, mengutus nabinya yang mulia SAW, dan kita berada di dalamnya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kejadian, ya, itu tadi keadaan secara umum dari orang-orang manusia sebelum diutusnya Rasulullah, khususnya penduduk kota Mekah dan seluruh penjuru bumi. Ya. Selanjutnya ada kejadian besar sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia SAW. Di antara kejadian itu adalah kisah kakek Rasulullah SAW yang kembali menemukan sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu kan anugerah Allah SWT dengan sebab ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kisahnya ma'ruf ya. Ya. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di suatu lembah yang sekarang ini kota Mekah dan dibangun Ka'bah di sana. Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa anak istrinya, tinggalkan di lembah itu dengan perbekalan yang ada. Ya, dan ketika itu Hajar, istri Nabi Ibrahim yang disuruh untuk menetapi di sana, memiliki seorang anak yang masih bayi. Ketika suaminya meninggalkan dia di tempat sepi, nggak ada orang, gersang, lembah, dia tentu bertanya heran, kenapa engkau tinggalkan kami di sini dan kau sendiri pergi? Engkau pergi, kau tinggalkan kami di sini. Ya, tentu ini bukan suatu tanggung jawab yang benar untuk dilakukan seorang lelaki, ya, seorang lelaki, seorang suami. Maka heran si istri ini, kok bisa tinggalkan kami? Keheranan yang wajar, manusiawi. Ya, ditinggalkan dengan bekal seadanya bersama seorang anak kecil di lembah, nggak ada orang, nggak berpenghuni. Sampai akhirnya si istri ini menemui kesadarannya. Suaminya bukan orang biasa, suaminya itu seorang nabi dan rasul, sehingga nggak mungkin melakukan sesuatu sembarangan. Dia pasti dibimbing dan diberi wahyu oleh Allah. Beda kayak orang-orang selain para nabi dan rasul. Ya, tentunya amaliyahnya ya tidak berada dalam jaminan bimbingan, tapi para nabi dan rasul jaminan terbimbing. Maka Hajar pun berkata, Allah amaraka bihadza. Memangnya Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Maka Ibrahim pun mengangguk. Dia tidak menengok lagi ke belakang karena tidak diperintahkan oleh Allah untuk berbalik muka ke belakang. Dia mengangguk, iya. Berarti Allah yang memerintahkan, dan dia pun segera berlalu, ya, sampai ketika sudah tidak terlihat lagi anak istrinya dari kejauhan, dia berdoa, doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran.
Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di suatu lembah tanpa penghuni, gersang tandus, suatu tempat yang nanti akan dibangun Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Ya, dia doa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, menarik buat kita. Hajar berkata, Allah amaraka bihadza, Allah perintahkan kamu ini. Iya, maka Hajar pun sudah tawakal. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una, kalau memang ini perintah Allah, Allah pasti nggak akan sia-siakan kami. Sudah, dia terima. Kalau memang ini perintah Allah. Ibrahim berlalu, dia tetap ada di tempat itu. Dia ngurus anaknya sampai pada keadaan bekal habis, sampai dalam keadaan ASI pun kering, sehingga sang anak yaitu Nabiullah Ismail ya pun menangis ya, karena ASInya mengering, makanan habis. Karena seorang ibu yang menyusui harus punya nutrisi. Ini pelajaran bagi para bapak yang banyak disia-siakan. Ya, mereka ketika punya istri yang sedang menyusui, maka harus perhatikan nutrisinya. Perhatikan nutrisi sang istri, beri makan yang bagus, beri makan yang baik, karena itu buat anaknya juga. Buat anaknya juga. Ya, biar bagaimana si anak yang masih ASI ini makan dari nutrisi sang ibu. Nah, sebagian para laki-laki, para suami ini menyepelekan, ya, dianggap biasa saja, padahal harusnya diberi perhatian. Ya, karena itu butuh nutrisi. Kalau enggak, maka kasihan sang anak, kasihan juga sang ibu. Ya, nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, habis perbekalan, sang anak nangis, ASI mengering, maka Hajar pun berusaha mencari, ya, sekiranya ada orang yang bisa menolongnya, atau sekiranya ada yang bisa dia konsumsi untuk dia dapatkan. Dia berlari ke Bukit Sofa, lihat nggak ada orang, lari ke Bukit Marwa, ya, berlari kecil ke Bukit Marwa. Naik, kan dia ada di lembah tengah, dia naik ke Marwa, nggak ada juga, terus berulang-ulang. Itulah ibadah sa'i yang disyariatkan kepada kita. Ya, hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ya membukakan sumur Zam-Zam di dekat sang bayi keluar. Ketika si ibu balik lagi ke tempat si bayi, ternyata di situ sudah ada air yang keluar dari mata air. Maka karena saking gembiranya dan ingin benar-benar memanfaatkannya, Hajar pun mengelilingi air itu hingga jangan sampai mengalir. Ya dikelilingin biar jangan sampai mengalir, biar nampung. Kata Nabi yang mulia SAW, semoga Allah merahmati ibunda Hajar, kalau saja dia tidak kelilingi ya mata air itu untuk diam ya dan jadi penampungan, biarin ngalir, itu akan jadi sungai. Tapi qadar Allah, dia tampung ya, akhirnya jadi sumur sampai sekarang. Ya, itu kan kisahnya ma'ruf ya. Nah, sempat hilang sumur itu sampai akhirnya menjelang Rasulullah SAW diutus, ditemukan kembali oleh kakek beliau oleh SAW, Abdul Muttalib. Ya, ini kejadiannya diriwayatkan oleh Abu Ishaq ya dalam kitabnya Maghazi, dan Al-Imam Ibnu Hisham ya dalam kitab sirahnya. Riwayat ini kejadian yang dialami oleh Abdul Muttalib sebelum Rasulullah SAW lahir ya. Saya singkat kisahnya. Abdul Muttalib pernah menceritakan ya, ini dari Ali bin Abi Thalib ya.
Dia berkata, Abdul Muthalib pernah bercerita, dia pernah pada suatu waktu tertidur di sebuah batu. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi didatangi oleh seseorang, di mana orang itu memerintahkan fir thayyibah, gali thayyibah itu, gali yang baik itu, ya. Maka dia berkata, thayyibah itu apa? Yang baik apa maksudnya? Ya. Kemudian orang itu pun pergi hilang, ya. Bangun dia, apa thayyibah? Keesokan harinya dia tidur lagi, ya, dan dia mengalami mimpi yang sama. Tapi ketika itu si laki-laki ini yang datang mengatakan fir birrah, galilah birrah atau kebaikan itu, ya. Abdul Muthalib mengatakan, wa ma birrah, apa itu birrah, kebaikan itu apa? Orang itu hilang. Kemudian di keesokan harinya ketika dia tertidur, dia bermimpi yang sama dan disuruh oleh laki-laki itu idfir madnuna, galilah yang tersembunyi itu. Maka dia bertanya, wamal madnuna, yang tersembunyi itu apa yang saya suruh gali? Hilang lagi orang ini, ya. Sampai kemudian hari ketika dia tertidur, datangi lagi oleh orang yang sama, dan orang ini mengatakan fir zamzam, galilah zamzam itu. Maka Abdul Muthalib mengatakan, wama zamzam, zamzam itu apa? Ya, qala, maka dikatakan, baru setelah itu dijawab, la tanzif abadan, zamzam itu tidak akan pernah mengering atau tidak akan pernah terputus airnya, wala tudam, air yang tidak ada celaan di dalamnya, ya. Taskil hajij al-a'zam, ya, yang akan menjadi minuman atau untuk diminum oleh para orang-orang yang memaksudkan ziarah ke Ka'bah ini, itu ibadah haji, ya. Inda naqratil ghurab al-a'sam inda qaryatin namal falamma buyina lahu sya'nuha wa dalla ala mawdi'iha arafa annahu qad sadaq. Di mimpi itu dijelaskan rincian di mana tempatnya, ya. Baru setelah itu Abdul Muthalib sadar, ini kayaknya mimpi benar, ini orang benar. Akhirnya dicarilah sesuai petunjuk yang dia dapatkan di mimpinya tersebut, ya. Ketika dia gali, maka benar saja dia kembali menemukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang dikenal dan sudah lama hilang, orang-orang hanya kenal ceritanya ini ada sumur Ismail. Karena sumur itu memang dimiliki di bawah penguasaan Hajar dan anaknya. Ini pernah, ya, Hajar dengan anaknya kan ketika itu minum air Zam-Zam dan tinggal di sana. Akhirnya datang orang-orang dari Yaman, orang-orang Arab asli, ya, yang biasa hidupnya nomaden, cari tempat-tempat yang ada air untuk menetap. Melihat ada sumber air di sana, dia minta izin kepada Hajar, ya, untuk bisa tinggal di tempat tersebut, ya, dan membagi airnya itu. Maka dipersilahkan oleh Hajar untuk berbagi air, tapi kepemilikan tetap dia. Ya. Nah, jadi sejatinya Abdul Muthalib ini kan keturunan dari Nabi Allah Ismail, ya kan? Ya, maka dia pun mewarisi apa yang menjadi kepemilikan nenek moyangnya. Tetapi kan anak cucunya udah banyak, bukan cuman Abdul Muthalib. Nah, suku-suku di Arab itu, ya, termasuk orang-orang Quraisy secara umum, ya, ini minta kepada Abdul Muthalib, jangan monopoli, jangan kuasai sendirian, kita juga bagi-bagi, ya, jangan monopoli sendirian, ini kan air buat kehidupan. Abdul Muthalib nggak mau, saya yang ngurus, saya menguasai ini, ya. Kemana dia salurkan, yaitu kebijakan dia, ya, karena dia yang nemuin. Wah, orang-orang nggak terima, karena orang tahu ini adalah sumur yang buat kita semua yang ada di sini. Nenek moyang kita tinggal di sini ya karena sumur ini, sumber kehidupan, airnya. Sehingga jangan kau monopoli sendiri. Maka akhirnya mereka berselisih. Di tengah perselisihan, ya, maka
sebagian mereka mengusulkan, ayo kita datang ke dukun di Syam, ya, biar dukun itu yang memutuskan perselisihan kita. Nah ini orang jahiliyah, saking jahilnya dari dulu, kalau ada apa-apa nyerahinnya ke dukun, ya. Akhirnya berangkatlah mereka nih bersama Abdul Muthalib, ya. Di tengah jalan, karena perjalanan itu panas, melewati padang tandus, mereka mengalami kekeringan dan habis perbekalan, sampai sebagian mereka itu mati. Ini sebelum sampai ke tempat dukun itu, ya. Nah, di tengah kesempitan mereka menuju tempat dukun untuk minta ini gimana keputusannya, monopolinya Abdul Muthalib atau harus berbagi, ya. Di tengah perjalanan dalam keadaan sempit seperti itu, sebagian mereka juga sudah mati, mereka terus melanjutkan perjalanan seadanya. Abdul Muthalib di tengah jalan kembali nemuin sumur. Akhirnya mereka kembali mengumpulkan perbekalan, segar lagi, melanjutkan hidup lagi, sambung nyawa. Ya, akhirnya sebelum sampai ke tempat dukun itu mereka nyerah. Udah deh, memang kamu yang berhak. Ya, sampai di keadaan sempit ini aja nak nemuin sumur lagi dan menyelamatkan hidup mereka kan. Akhirnya sudah mereka menyerah, diserahkanlah pada kebijakan Abdul Muthalib, terserah gimana. Mereka nggak jadi ke tempat dukun itu, pulang lagi ke kota Makkah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran menarik buat kita sekalian. Tentu dengan kakek Rasulullah SAW yang menguasai, mengatur kebijakan keputusan tentang air Zam-Zam ini menjadi suatu perlindungan tersendiri untuk anak cucu selanjutnya. Di antaranya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, orang gak akan mudah untuk menciderai, gak akan mudah untuk menzolimi Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Tentu akan mandang kakeknya juga, apalagi kesukuan nasab ketika itu benar-benar sangat kuat, ya, saling menolong, saling membela satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga mereka nggak berani begitu saja untuk menyakiti, menzolimi Rasulullah SAW, karena tahu kakeknya itu penguasa yang ngatur air Zam-Zam. Bisa nggak dibagi ntar mereka, nggak dapat bagiannya, jadi susah sendiri. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang saya singgung tadi di awal. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan untuk Nabi kita yang mulia SAW ketetapan-ketetapan yang dengannya menunjukkan kebenaran, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, di antaranya kejadian ini, sehingga akhirnya Rasulullah SAW dari keluarga terkemuka, banyak manfaat untuk manusia, sehingga nggak mudah untuk dilukai, dicederai. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah, karena manusia hutang budi kepada keluarga Nabi SAW, dalam hal ini khususnya kakek beliau, ya, ini Abdul Muthalib, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Juga ada kejadian menarik juga, ya. Ini diceritakan dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya, yang ditulis oleh Akram Dia Al-Umri. Sebelum Nabi SAW lahir, ya, ini diceritakan oleh Ibnu Abbas, Abdul Muthalib pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari anaknya. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dulu Abdul Muthalib itu bernazar, ya, kalau wafat intawafa lahu asyratu rahtin, ya, kalau Allah maksudnya bukan wafat, kalau Allah anugerahkan kepadanya 10 orang anak, jadi bernadar kalau Allah anugerahkan dia 10 orang anak, dia bernadar untuk menyembelih salah satunya, ya, maka
Berlalu waktu, Allah menganugerahkan dia 10 orang anak. Akhirnya dia punya nih 10 orang anak. Kan gak mungkin dia milih-milih karena semua anaknya. Akhirnya dia mengundi siapa anak yang bakal dia persembahkan, dia sembelih untuk Allah. Padahal ini gak disyariatkan oleh Allah. Tentunya zaman itu masih zaman jahiliyah, ya. Diundilah. Nah, undian itu tepat mengenai bapak Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Padahal bapak Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, anak yang paling dia cintai loh. Tapi ternyata undian jatuh ke beliau untuk disembelih, ya. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, ya, berdoa kepada Allah, karena ini anak yang paling dia cinta nih, undian malah jatuh ke dia untuk disembelih. Akhirnya berdoa, Allahumma huwa au mi'ah minal ibil. Ya Allah, si Abdullah ini yang saya sembelih atau 100 ekor onta. Dia minta pilihan sama Allah. Ini Abdullah apa 100 ekor onta, ya. Kemudian diundilah antara Abdullah dengan 100 ekor onta. Undian itu jatuh ke 100 ekor onta. Maka Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, nggak jadi disembelih. Yang disembelih untuk menunaikan nadar 100 ekor onta. Selamat. Karena dari Abdullah bin Abdul Muthalib ini lahir Nabi kita yang mulia Muhammad alaihissalam. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, lihat takdir Allah. Kalau Allah tentukan, tetapkan, akan terjadi bagaimanapun itu, nggak akan meleset, ya. Mengingatkan kita kisah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dulu sebelum Nabi Allah Musa lahir, itu Firaun kan bermimpi yang ditafsirkan oleh dukunnya bahwasanya ada orang laki-laki dari Bani Israel yang akan menjadi sebab runtuh kerajaannya, sehingga akhirnya dia bingung, resah, dan memutuskan untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang lahir dibunuh-bunuhin, ya. Sampai akhirnya ibunda Nabi Musa hamil, dan ketika melahirkan ternyata anak laki-laki. Maka dia khawatir ini anak dia ini jadi korban kekejaman Firaun karena tamak kekuasaan. Nah ini, jadi ketamakan akan kekuasaan, suatu yang wajar membuat seorang itu gampang untuk menumpahkan darah, menghilangkan nyawa, ya. Ibunda ini takut anaknya itu bakal dibunuh oleh Firaun. Akhirnya Allah ilhamkan untuk hanyutkan bayinya di atas keranjang, di atas sungai. Dihanyutkan. Kedapatan oleh istri Firaun yang sedang bersama orang-orang kerajaan yang ada di sungai. Ditemuin, dibawa ke rumah, dibawa ke istana. Dan seorang istri ini merayu Firaun yang luluh juga akhirnya. Lihat, seorang keji Firaun, diktator Firaun, luluh juga di depan perempuan, ya. Istrinya ini merayu, ini anak kita rawat saja, ini kita nemu di sungai, mudah-mudahan anak ini jadi manfaat buat kita, atau kita angkatlah sebagai seorang anak. Akhirnya Firaun setuju, luluh, padahal dia khawatir ini, seperti yang ditafsirkan dukunnya itu, ya, anak dari Bani Israel akan menjadi sebab runtuh kekuasaannya. Dan anak itu ternyata Nabi Allah Musa, dirawat di kerajaan, dan benar saja mengajak kepada kebenaran, kebaikan, melarang kezaliman dan menindas rakyat, tapi dia enggak mau dan enggan. Akhirnya Allah binasakan. Ternyata anak yang selama ini dia takuti menjadi sebab binasanya dia rawat di pangkuannya. Lihat, kalau Allah sudah mentakdirkan mau lari kemana, mau berencanakan apa, jadi juga, ya. Nah, ini
Nabi kita yang mulia SAW, Allah akan utus kebaikan untuk manusia. Suatu keadaan yang bisa menyelewengkan, tetap lurus lagi. Akhirnya bapaknya nggak jadi disembelih, ya, nggak jadi disembelih, ya. Kalau bapak disembelih, wah, kita nggak tahu ceritanya kayak gimana, ya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan bagi kita sekalian jelas penjagaan Nabi yang kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Kemudian juga kisah, ya, pasukan gajah, ya, yang terjadi juga sebelum diutusnya Nabi SAW. Ma'ruf bagi kita sekalian, pasukan gajah, ya, dimana kisah ini, ya, akhirnya pasukan gajah itu luluh lantak sebelum sampai menginjakkan kaki, bisa menghancurkan Ka'bah, hancur, ya. Itu beberapa tahun sebelum, atau ya beberapa tahun sebelum diutusnya Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya. Ini kalau itu luluh lantak, nah tentu urusannya bisa lain lagi, ya. Dan terdapat kejadian menarik, yaitu antara pasukan gajah dengan kakek Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ya. Di mana kakek Nabi SAW yang punya ratusan ekor onta dirampas, dan tentu Abdul Muthalib nggak terima ontanya dirampas. Didatengin itu pasukan, berani, ontanya minta dipulangin. Nah, pemimpin pasukan gajah itu Abrahah bingung. Kita datang pengen ngancurin sesuatu yang jadi agama dan iman kalian, Ka'bah pengen kita hancurin. Kok kamu bisa-bisanya malah bela-belain onta, bukan belain iman kamu yang bakal kami hancurin? Maka kata Abdul Muthalib apa? Adapun Ka'bah itu punya Rob yang bakal jaga, Allah yang bakal jaga. Ini onta diamanahin dia untuk jaga, balikin onta, udah terserah noh. Gitu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan itu Allah binasakan sebelum sampai bisa menghancurkan Ka'bah, ya. Ya, semakin kuat lagi kakeknya Nabi yang mulia SAW di pandangan manusia, ya. Sehingga kita tahu di awal-awal diutusnya Rasulullah SAW, banyak para sahabat tertindas, tapi manusia nggak bisa nyolek Rasulullah, nggak berani nyolek Nabi SAW. Kenapa? Iya, itu dia, keluarganya itu terpandang, banyak kebaikan dan manusia utang budi sama dia, ya. Ini diantara bentuk penjagaan Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa kejadian tersebut, ya, dan kisah pasukan gajah ini ma'ruf saya kira buat kita sekalian, ya. Yang kisah ini memberikan pelajaran buat kita bagaimana mulianya Ka'bah di sisi Allah, bagaimana penjagaan Allah terhadap Ka'bah itu, ya, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail, ya. Bagaimana bahkan dalam firman Allah SWT, wa man yurid fihi bi ilhad nudhikhu min adzabin alim. Siapa yang ingin berbuat rusak kepada Ka'bah, kami akan timpakan kepadanya adab yang pedih. Baru pengen, belum sampai ngerjain. Siapa yang pingin berbuat jelek, merusak Ka'bah, kami akan timpakan adab yang pedih. Baru pengen, apalagi sudah merencanakan berjalan berangkat, wah ini mengundang kemurkaan Allah pastinya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwan Allah min qatli rajulin muslim. Dunia dan isinya termasuk Ka'bah hancur lebih ringan di sisi Allah daripada seorang muslim yang darahnya tumpah tanpa hak. Jadi kematian seorang muslim, mati dalam keadaan dizolimi, lebih besar kemurkaan Allah daripada dunia isinya termasuk Ka'bah ini hancur. Jadi kalau Ka'bah, bagaimana kemarahan Allah, pembelaannya pada orang-orang yang ingin berbuat jelek kepadanya?
tentu seorang muslim harusnya lebih kita segan lagi karena takut kepada Allah untuk tidak kita bermudah-mudah apalagi sampai menumpahkan darahnya. Ya. Marahan Allah SWT pasti sangat besar bagi mereka yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Cepat atau lambat mereka akan menemui kejelekan-kejelekan yang akan mereka dapatkan sebagai buah dari tangan kotor mereka menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Ya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari ya di kesempatan pagi hari yang mulia ini, beberapa kejadian sebelum diutusnya Rasulullah SAW yang menguatkan bagi kita keimanan kepada beliau alaihissalam. Beliau benar utusan Allah yang terpelihara, yang maksum, yang terjaga, yang dilindungi oleh Allah dan dipilih oleh Allah. Ya, bahkan hal-hal tersebut bukti-buktinya telah nyata ada bahkan sebelum beliau alaihissalam lahir. Ya, sebelum beliau alaihissalam lahir. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya kira jelas ya. Nggak ada yang perlu untuk ditanyain ya, aman ya. Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.